Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mega Kamelia. Membuat video ini untuk memenuhi tugas ilmu kalam tentang perbandingan antar aliran. Konsep kehendak mutlak Tuhan menurut pandangan aliran teologi klasik. Dalam teologi klasik, konsep kehendak mutlak Tuhan menjadi perdebatan utama yang membedakan pandangan kaum rasionalis dan tradisionalis. Kehendak mutlak Tuhan menurut aliran-aliran, yakni yang pertama kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah berpendapat bahwa manusia bebas atau merdeka melakukan perbuatannya sendiri, dan kekuasaan Tuhan terbatas dan memandang kekuasaan Tuhan dari sudut kepentingan manusia. Kekuasaan Tuhan tidak bersifat mutlak lagi ketika Tuhan dibatasi oleh kebebasan yang telah diberikan kepada manusia untuk menentukan perbuatannya. Yang kedua yakni kaum Asy'ariyah. Menurut kaum Asy'ariyah berpendapat bahwa mereka percaya pada kemutlakan Tuhan, sehingga berpendapat bahwa perubahan-perubahan Tuhan tidak mempunyai tujuan. Sebab yang mendorong Tuhan untuk berbuat sesuatu semata-mata karena kekuasaan dan kehendak mutlaknya, bukan karena kepentingan manusia atau tujuan lain. Kaum Maturidiyah, Tuhan memiliki kekuasaan yang mutlak, namun kemutlakannya tidak semutlak paham yang dianut oleh paham Asy'ariyah. Inti paham Maturidiyah adalah Tuhan tak mungkin melanggar janjinya kepada orang yang berbuat baik dan menghukum orang yang berbuat jahat. Pendapat ini menunjukkan bahwa kekuasaan Tuhan tidak mutlak sepenuhnya, sebagaimana pendapat Asy'ariyah, sebab masih terkandung adanya kewajiban Tuhan dalam menepati janji. Konsep perbuatan manusia dan tanggung jawabnya dilihat dari sudut pandang teologi klasik. Perbuatan manusia adalah bentuk dari eksistensi keadaan manusia itu sendiri. Karena mereka ketika melakukan perbuatan dan pekerjaan, maka berarti dia memiliki eksistensi dalam hidupnya. Adapun perbuatan manusia adalah susunan dari dua buah kata, yaitu perbuatan dan manusia. Pandangan mengenai keadilan Tuhan dalam perspektif sebagai berbagai aliran kalam. Secara bahasa etimologis, kata adil berasal dari kata al-adl yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak atau menyampaikan yang satu dengan yang lain, al-musawah. Dalam Al-Quran mengungkapkan konsep keadilan melalui sejumlah istilah diantaranya al-adl, al-qist, dan al-mizan, serta melalui penegasan penolakan terhadap kezaliman. Meskipun keadilan tidak selalu dipahami sebagai kebalikan langsung dari kezaliman, istilah al-adl secara leksikal mengandung makna kesetaraan yang mengandaikan keberadaan lebih baik satu pihak karena persamaan tidak mungkin terwujud apabila hanya melibatkan satu pihak. Dalam Al-Quran, konsep keadilan diungkapkan melalui berbagai istilah yang kaya makna seperti al-adl, al-qiyas, al-mizan, dan al-hukm. Keragaman istilah ini menunjukkan keluasan perspektif Al-Quran dalam memandang keadilan, baik dalam aspek moral, hukum, maupun sosial. Terutama saat membahas perbuatan Tuhan dan tanggung jawab manusia. Keadilan Tuhan menurut beberapa aliran. Yang pertama, aliran Mu'tazilah. Mu'tazilah merupakan aliran teologi Islam yang muncul paling awal di antara kalangan mutakalimin dan memiliki signifikasi penting dalam sejarah intelektual Islam. Aliran ini dikenal responsif terhadap dinamika sosial, politik, dan intelektual pada masanya, serta membawa pembahasan teologis yang lebih mendalam dan bercorak filosofis dibandingkan dengan Khawarij dan Murji'ah. Asy'ariyah.
Aliran Asy'ariyah muncul sebagai respons teologis terhadap dominasi pemikiran rasionalistik Mu'tazilah. Pendirinya, Abu al-Hasan al-Asy'ari, semula dididik dalam lingkungan Mu'tazilah di bawah arahan Al-Jubai hingga menjadi sosok yang piawai dalam berdebat. Akan tetapi, titik balik pemikirannya terjadi pada usia 40 tahun saat beliau memilih meninggalkan paham gurunya tersebut untuk kemudian membangun sistem teologi yang mandiri. Yang terakhir yakni Maturidiyah. Selain mazhab Asy'ariyah, terdapat pula aliran teologi Maturidiyah yang menjadi bagian penting dari Ahlussunnah wal Jamaah. Aliran ini dirintis oleh Imam Abu Mansur al-Maturidi yang memiliki nama lengkap Abu Mansur Muhammad bin Mahmud al-Maturidi as-Samarqandi al-Hanafi, seorang ulama terkemuka Ahlussunnah wal Jamaah. Maturidiyah dikenal sebagai pendekatan teologis moderat yang berupaya menyeimbangkan peran akal dan wahyu metode secara harmonis. Kesimpulannya yakni, kehendak Tuhan menjadi sebab utama bagi seluruh eksistensi. Perbuatan Tuhan merupakan aktualisasi langsung dari kehendaknya, tanpa ada penghalang. Hubungan keduanya bersifat niscaya. Apa yang dikehendaki Tuhan pasti terjadi. Mu'tazilah mendefinisikan adil dengan standar akal dan kewajiban Tuhan berbuat aslah. Asy'ariyah menegaskan bahwa adil adalah apapun yang Tuhan perbuat karena semua miliknya. Maturidiyah mengambil jalan tengah dengan mengakui peran akal namun menolak kewajiban atas Tuhan. Perbedaan ini lahir dari perbedaan pijakan epistemologis antara akal dan wahyu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.